Halo, selamat datang di Spirit. Kali ini mau nanya-nanya Putri soal feminisme. Menurut Ih. dia gimana? Oke, jadi kayaknya sih Jadi ini dulu deh, untuk buat mulai dulu ya. Jadi sebenarnya konteks ini dibahas sebenarnya karena banyak konten feminisme muncul di FYP-nya Putri. Tapi banyaknya kasus ya, kayak dikomenin gitu ya, bukan mm-mm. bukan konten original dari kreatornya gitu kan, tapi dikomentarin lagi sama Iya, orang iya, gitu ya. Nah, apa yang kamu tahu dulu deh? Menurut feminisme ya. menurut kamu tuh sampai mana gitu? Karena kan sebenarnya nggak Eh, ngikutin. ya sebenarnya aku nggak disclaimer juga ya, aku nggak yang ngikutin dan aku juga Setuju setuju tahu nggak mungkin setuju ya. sedikit ya. Jadi sebenarnya aku juga mau disclaimer kalau ada yang salah Salah. definisinya atau apa Hmm, ya, it's okay bisa di browsing lagi lah ya ya. dibosin Jadi lagi ini dan bukan mungkin pengetahuan buat ya ngajarin benar mungkin teman-teman juga feminisme bisa gitu. ngoreksi kita juga kayak definisi yang sebenarnya itu apa. Kalau yang Hmm, aku pahamin sebenarnya itu tuh kayak apa ya, dibilang gerakan aja kan. konsep, Gerakan perempuan aja. iya gerakan perempuan aja gitu untuk Nah, apa kalau ya. secara singkatnya di googling tuh kalau nggak salah feminisme itu ditemukan entah Amerika atau Eropa, pokoknya dua-duanya itu karena ada tulisannya kalau nggak salah. Nah Mm-mm. itu tuh cuman mau me, apa di demoin itu pemerintahnya buat minta Kesetaraan. hak-haknya soal voting Mm-mm, misalnya kayak mm-mm, gitu-gitu. mm-mm. Jadi kok laki-laki dapat ya kan padahal kita demokrasi kita harusnya dapat juga kayak gitu-gitu. Lebih ke Awalnya itu kesetaraan ya kalau aku kesetaraan lihat. aja. Sebenarnya kalau dari makna feminisme yang mungkin Dia sebagai, kayak Kartini, iya, Ibu sebagai Kartini warga gitu. Indonesia yang kita tahu tuh Kan yaitu nggak dapat Kartini. pendidikan, perempuan Mm-mm. nggak boleh sekolah gitu. Dan Terus yang apa eh di konglo rumah aja, gitu, iya iya yang iya, orang kaya lah gitu. Nah akhirnya diperjuangin biar mendapatkan bisa haknya. sekolah gitu. Betul, jadi lebih ke, menurut aku ya lebih ke kesetaraan sih, bahwa sebenarnya perempuan Setara itu setara nggak setara juga loh tapi menurut aku. ya Cuman maksudnya haknya dapat hak-haknya lah, dapat gitu. haknya dapat Misalkan kalau kesetaraan sih nggak bakal bisa setara. ya kayak misalkan pendidikan dan mungkin bermimpi gitu, Iya, enggak yang diputus gitu, lebih setidaknya ke bisa itu mencoba sih. juga gitu. Hmm. Bukannya dilarang cuman karena perempuan gitu, tapi Mm-mm. mungkin emang nggak kompeten gitu. Yang penting Mm-mm. at least bisa bisa Mm-mm. mencoba gitu. Karena memang kadang tuh terkait feminisme ini, kalau sekarang Mm-mm. kan hebohnya itu soal kayak perempuan itu harus menjadi perempuan yang bernilai atau high value gitu. Menurut aku ya, semua perempuan yang memiliki mimpinya atau tujuan hidupnya tanpa merendahkan gender lain atau perempuan lain tuh udah High high value, value. tanpa dia menggembor-gemborkan aku Mm-mm. mau jadi high value woman gitu. Misalkan beli barang mahal, punya uang mahal, yang mau deketin aku juga Ya harus punya uang banyak yang deketin ya harus punya uang harus yang banyak juga iya. atau apa. Menurut aku Tapi nggak biasanya kayak perlu jadi sih. ekonomi terus ya. Betul. Iya Hanya kalau uang dan uang dong berarti. iya betul. Kalau aku lihat kayak beberapa influencer Indonesia ya saat ini banyak tuh yang kayak Udah menggembor-gemborkan. influencer apa kreator doang kecil gitu. Aku bingung sih karena Karena kita sempat nggak main TikTok sih karena ya. karena banyak juga yang udah buat buku gitu-gitu. Oh gitu. Bagaimana cara misalkan menjadi perempuan mahal atau apa gitu. Iya, jadi high value woman Ya, ceritanya gitu. ya, yang menurut aku it's okay, mungkin sisi baiknya ya, kayak Hmm. sisi baiknya itu kayak misalkan di buku itu mengajarkan kamu untuk jadi berani gitu dalam Ngambil bermimpi, kesempatan. ya memiliki kesempatan kuliah tinggi Iya. dan apa itu, it's okay gitu untuk Hmm. mengambil sisi baiknya, tapi ada hal-hal yang jangan sampai kita tuh terpengaruh kayak misalnya uh, gue udah merasa high value nih, Hmm. kayaknya gue nggak cocok dan nggak bisa nih sama Orang kayak gini. orang kayak gini-gini, dan dinilainya tuh cuma sebatas materi, bukan dinilai dari sifat dia atau mungkin apa ya, karakter orang itu Hmm. gimana gitu. Karena materi itu ketika nggak
materi bisa habis lah Ya materi bisa bahasanya. habis, dan kalau enggak apa ya, Ya kalau dia dengan sebenarnya memiliki pemalas karakter yang misalnya baik, gitu ya, iya gitu, dengan nggak punya atau gimana karakter pun yang baik itu itu juga ya sia-sia dan nggak bucin bisa kayak, bertahan. cuman sebenarnya pemalas misalnya gitu ya. Mm-mm. Terus giliran harta itu udah habis, cinta juga ya dibilang kalau udah bertahun-tahun tuh beda lah sama yang cinta dalam artian pertama kali masih bucin awal-awal jadian tuh Mm-mm. beda gitu kan. Mm-mm. Nah ya jadi kalau saat ya kedua itu sudah kurang, Mm-mm. tapi value-nya juga dari laki-lakinya nggak ada, Betul. sama aja. Terus banyak dari justru ya yang aku lihat laki-laki yang apa ya high value lah anggapannya buat mereka gitu ya, yang Mm-mm. cocok buat mereka justru tuh patriarki banget, Betul. Aku sebenarnya milioner gitu banyak yang ya, lebih patriarki gitu, ya high value menurut mereka ya kalau dinilai dari nggak segi bisa dapat ekonomi. jadinya gitu kalau mau Betul. yang rata-rata setara, tapi eh guanya nggak mau nurut juga misalnya gitu, nggak mau disuruh-suruh or something gitu. Betul. Itu nggak ada Betul. sih, Dan menurut kayak aku jarang ya lah, gitu. kayak top top berapa juga lihat orang terkaya sedunia tuh laki-laki gitu ya rata-rata ya udah istrinya nemenin dia aja kan, Mm-mm. nurut kan, Mm-mm. udah ikut ya ayo kesini, ayo kesini, Betul. temenin aku nih meeting sama klien gitu gitu kan. Mm-mm. Udah jadi ya udah nih jadi pajangan aja malah gitu kan, Mm-mm. ikut aja ngintil Mm-mm. gitu. Nanti kita bahas konsep patriarki Iya setelah nanti deh. feminis. Ah, Kalau cuman nih kayak gitu jadi kalau nggak ketemu gitu. apa ya, dibilang high value. Kalau menurut aku tuh ada contohnya di sekeliling kita, dan aku respect banget sebenarnya sama istri almarhum presiden kita, Bu Ainun. Iya Yang Habibie. menurut aku beliau beneran definisi high value tanpa harus menggembol-gembolkan dia high value gitu. Iya nggak main sosmed sih emang, Iya, emang udah zaman tua. dulu emang nggak ada ya, Iya. tapi kayaknya kalau dilihat dari perjalanan hidup dan berkeluarga Mm. eh yang Yang Habibie dan nggak Bu mungkin Ainun tuh nggak nggak yang mungkin nggak ada masalah sih pasti, betul, cuman ngelaluinnya oke banget gitu. betul. Dan dibilang apa ya, mengikuti feminis, betul karena dia beneran punya mimpi ya. Bu Ya Ainun tuh ada punya mimpi, dan mungkin pada saat bertemu sama Pak Habibie pun juga bukan yang mengejar ekonomi ya, maksudnya iya nggak kayak memilih karena mungkin Pak Habibie tuh udah sukses udah sekali sukses sekali gitu gitu kan, ya, belum kan gitu. udah Jadi aku melihatnya, udah sering bolak-balik Jerman gitu belum. jadi aku Iya melihatnya kan. tuh kayak sosok yang inspiratif gitu. Kalau dibilang Hmm. apa ya, high value Jerman. sebagai feminis sih itu bisa jadi contoh gitu. Hmm. Fokus ke diri sendiri buat bermimpi, dan apa ya, mungkin ketika kita fokus sama diri Hmm. kita juga menarik. Dan kita hanya bisa dapat pasangan yang value-nya sama at least. Iya, Ya betul. sementok-mentoknya sebaik-baiknya kita. Nah udah itu pasangannya juga sama. Betul, itu menarik pasangan yang sebenarnya frekuensinya Kayak sama. kayak yang mau di Ayunda Mm-mm. nikah sama suaminya yang segitu kerennya juga gitu. Mm-mm. Ya wajar, Mm-mm. ya wajar orang apa namanya, ya, mau Yudi Ayunda gitu. Mm-mm. Apa yang harus dijelaskan lagi Mm-mm. gitu. Jadi Dan iya, dan Kak ya Maudi juga wajar lah, juga kayaknya bukan tipe, pinter sekali. iya, bukan tipe cewek juga yang kayak menggemborkan aku high value, kayaknya enggak juga Nggak sih. perlu, nggak perlu. Aku nggak pernah juga ngeliat konten Kak Maudi yang sangat Hmm. inspiratif itu kayak dia sombong Tapi atau kan susah kayak juga gitu. sekarang. Sekarang banyak emang konten kreator tuh caranya cemen lah, rage bait aja gitu. Gimana tuh? Dia bikin statement-statement kayak gitu aja. Ah, kayak aku nih misalnya bikin suatu akun di TikTok terus aku bilang aku laki-laki yang paling terbaik lah di depan kamera. Cringe, sebenarnya cringe. Cuman emang Mm-mm. buat rage bait aja biar internet marah-marah ke aku aja gitu. At least komenan rame, view-nya rame. Terus Mm-mm. kan orang jadi pengen nge-hate kita gitu. Jadi nge-follow tuh karena biar nanti kalau nge-post gue maki-maki lagi gitu. Mm-mm. Orang Indo tuh sering banget gitu soalnya. Mm-mm. Orang-orang yang nyebelin tapi dikasih panggung gitu. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. suka ada dua tuh nanti. Ada Mm-mm. orang yang beneran nelan mentah-mentah omongan, misalnya omongan aku ya. Terus nelan omongan aku mentah-mentah,
Terus ada yang nge-hate aku karena misalnya aku bikin konten blow on gitu. Kayak gitu, nggak punya otak, gini. Nah terus nanti ada yang belain tuh, gitu. Padahal aku tiduran di rumah udah. Kayak gitu. Dan aku nggak sukanya tuh sebenarnya lebih ke Tapi sekarang internet pasti itu begitu sih. suka dimanfaatin sama mungkin seseorang yang masih punya luka batin dan sebenarnya belum sembuh gitu ya, tapi melampiaskan emosi dia dengan mengeneralisir semua orang gitu. Misalkan dia mungkin punya pengalaman disakitin atau dikhianati pasangan yang terdahulunya atau punya pengalaman orang tuanya nggak baik, dan dia generalisir kayak cowok tuh kalau jangan percaya sama cowok gitu, dia pasti ya gini gitu. Dan aku kayak yang apa ya, Boleh cukup dicek bapaknya kasihan mungkin. sih maksudnya. Boleh dicek bapaknya mungkin. Ya maksudnya itu sih, ada yang bilang juga. Tapi aneh kalau dia kayak jadi kayak gitu padahal keluarganya harmonis. Nah, makanya sebenarnya jarang aku ngelihat seseorang yang memiliki keluarga harmonis malah buat konten seperti itu. Iya, Jarang. nggak ada karena komprominya biasanya banyak. Betul. Makanya aku merasa kalau konten kayak gitu tuh kita perlu cross check juga. Apakah dia seorang psikolog atau sejenisnya yang memang punya ilmu itu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Jadi kayak di US juga banyak gitu dokter perempuan bikin buku juga soal feminisme. Masuk ke sebuah podcast, aku lupa nama podcastnya BTW. Kalau ingat aku sebutin tuh biar orang bisa pada cari ya. Cuman masuk terus debat aja gitu. Kalau ada yang tahu apa yang aku bicarain tolonglah. Soalnya lupa. Nah, tapi intinya dikasih fakta gitu. Tapi tetap denial, dia dokter loh. Jadi nggak ngaruh sama tingkat pendidikan gitu. Common sense tuh nggak masuk. Ya kayak waktu itu aja kasus nakes gitu. Bisa gitu ngomong kayak gitu kan. Iya juga sih, benar. Ya maksudnya nggak dokter loh. Ya, punya common sense. Aku juga tadi kan jadi dokter kalau otak mampu mah. Ya, tapi nggak ngaruh itu tuh beda gitu. Common sense tuh beda lagi. Mungkin dia sangat pintar, mungkin dia sangat kreatif, segala macem. Cuman ya common sense-nya nggak ada aja gitu. Udah. Ya, dan menurut aku ya kalau kamu mau menjadi seseorang yang feminim atau high value, nggak perlu harus dibuat-buat sih, cukup jadi diri kamu sendiri aja gitu. Punya target aja nggak sih? Ya, at least kamu mungkin punya sesuatu yang kamu gemari atau target atau apapun yang mau kamu capai, dan kamu happy untuk ngelakuin itu sudah sangat keren sih. Ya, aku merasa teman-temanku ada yang dia sangat suka menonton film sejarah sih ya, sampai dia itu pokoknya happy lah gitu kalau pengen banget keliling dunia. mungkin ya, insya Allah sih, amin ya. Maksudnya dia tipe yang sangat suka nonton film, bahkan film sejarah, dan menurut dia itu sangat menarik. Dan ketika aku ngelihat seseorang yang punya passionate, maksudnya kayak happy dengan apa yang dia lakuin, itu kayaknya udah cukup sih menurut aku mendefinisikan ini cewek ini keren gitu. Harus punya kegiatan berarti bukan yang menuntut, harus punya hobi. Ya, bukan yang menuntut dibahagiakan orang lain, itu udah keren sih. Boleh seperti itu. Jadi menurut kamu feminis atau bukan? Aduh, aku tipe yang tidak bisa mendefinisikan kayak gitu ya. Tapi anggaplah kan ekstrim ya, anggapnya yang ekstrim. Feminis ekstrim. Karena definisi feminis aku ketika kita bahagia dengan apapun yang kita lakukan. Jadi kayaknya itu udah. Untuk definisi itu ya aku masuk, mungkin karena aku sama ini pengen happy. setara juga, kerja Lebih ya. ke untuk melakukan yang aku suka bisa gitu. Bisa. Oke. Mungkin sebatas itu buat feminisme atau feminis sedang kita bilang. Culture walk mungkin nanti juga ada soal patriarki mungkin next dan saatnya Dican yang ditanya. Ya udah, and see you in next pilot berikutnya. Bye bye.